Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan pada malam hari ini. Kita boleh diberikan kesempatan bersama-sama. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita dalam worship naik pada malam hari ini. Bersama-sama kita di tempat ini, Gereja Tiberias Makassar. Kita memuliakan nama Tuhan kita di tempat ini. Haleluya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita memuliakan Tuhan kita. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari lebih dahsyat lagi kita memuji Tuhan kita. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih umatnya. Kita dipilih dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Malah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Hey! Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita lebih dahsyat lagi di tempat ini. Dengan sukacita kita angkat pujian ini lebih lagi. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari setiap umat yang dipilih oleh Tuhan, serukan nama Dia, bangkit dan serukan namanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Serukan haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan, pujian di hadapannya untuk kemuliaan namanya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh diberikan kesempatan pada malam hari ini menikmati hadirat-Mu. Kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, ingin meninggikan Engkau, memuji Engkau. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ibadah kami Tuhan. Lawatlah setiap kami pada malam hari ini, meskipun kami terpisah, tempat dimanapun kami berada, Engkau hadir tengah-tengah kami.
Kami percaya ibadah ini membawakan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan kami rasakan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau turut bekerja di dalam setiap kegiatan kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami datang dalam hadirat-Mu Bapa. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, ku aman di dalam-Mu. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala
bekerja, Kau temani kami dimanapun kami berada. Kau selalu ada. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sembah, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami menikmati kebaikan-Mu. Pujian penyembahan yang kami naikkan sebagai doa kami, rasa syukur kami ini di hadapan-Mu. Engkau yang selalu ada menemani setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan, sembah Dia lebih lagi. Nikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kebaikan demi kebaikan, penyertaan demi penyertaan yang Ia hadirkan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sembah, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan, nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Angkat tangan kita, angkat suara kita, hanya bagi Dia yang selalu ada menemani di dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau segalanya bagi kami, Kau kekuatan kami, Kau penghibur kami. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami tinggikan hanya nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kau sungguh mulia, Kau sungguh indah. Terima kasih. Kami tinggikan Engkau, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau, hanya nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji,
segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hati. Kami menyembahmu di tempat ini Tuhan. Terimalah senap hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kami sembahkan, terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, dengan iman kami katakan, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu, indah Kamu yang ku ingin, hidupku menyenangkan-Mu. Lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Katakan segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, bagai persembahan yang hidup bagimu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur malam hari ini menikmati hadirat-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami, biji mata Tuhan yang menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Refki Andilolo. Kami doa Tuhan setiap kami Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Karuniakan kami hikmat, agar setiap kata kalimat dari firman-Mu yang kami dengarkan tertanam, bertumbuh dan berakar. Berikan kami hati seorang hamba yang mau duduk, diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan sepenuh hati. Dan kami doa ya Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Refki Andilolo. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu.
Berkati bibir dari hamba-Mu agar setiap kata kalimat dari hamba-Mu ada kuasa, ada mujizat, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati dimanapun kami berada, di setiap tempat kami ya Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus hadir di dalam tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari kembali datang dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu. Kami membawa pujian kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Dengan imanmu katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna nyatalah hanya Kau yang kami sembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Bersama-sama kita akan pujian yang kembali dari awal. Katakan, walau ku harus berjalan. Dengan iman kami nyatakan pujian ini di hadapan-Mu Tuhan. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, dan sempurna hanya Kau yang disembah. Janji-Mu kemenanganku,
dalam lagi, katakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari dengan imanmu katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari lebih lagi angkat tangan kita, angkat suara kita, katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, katakan selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita berikan suara-suara yang mulia bagi nama Tuhan Yesus. Maka kami mengucap syukur Bapa pada malam hari ini, karena kami anak-anak-Mu. Engkau masih berikan kami kesempatan datang memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, malam hari kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya apapun yang kami dengar, kami lihat, kami baca, tidak lalu begitu saja dari hadapan kami, melainkan tinggal diam dalam hati dan pikiran kami guna membangkitkan iman kami. Karena kami percaya iman timbul dari
pendengaran akan firman Kristus. Maka berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak sudah siap untuk mendengarkannya. Mari setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah, yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari mimbar yang kudus saya sapa saudara, adakah shalom malam hari ini? Sampaikan sekali, adakah shalom? Kita akan belajar pada malam hari tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang bagaimana di situasi pandemi. Pada malam hari ini ada begitu banyak orang-orang Kristen, ada begitu banyak orang-orang percaya di sana yang sudah berusaha sedemikian rupa, tapi karirnya, tapi bisnisnya tetap saja gelap, tetap saja mengalami kegagalan, tetap saja ada permasalahan dalam keluarga mereka, tetap saja ada permasalahan dalam kesehatan mereka. Makanya malam hari ini saya mau ajak saudara, ya mari kita belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya bisnis saudara bisa menjadi terang, bagaimana keluarga saudara bisa menjadi terang, bagaimana hidup saudara bisa menjadi terang di dalam dunia yang semakin gelap pada malam hari. Kita belajar bersama-sama, saya ajak saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, kita belajar dari kitab Yohanes 1. Yohanes 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kita belajar sama-sama di sana. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Malam hari ini saya akan dibantu oleh Pak Kristo. Tolong Pak Kristo kita bantu baca Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kekasih Tuhan yang sudah di sana, tolong katakan bersama saya haleluya. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Silakan Pak Kristo. 1, 2, 3. Injil Yohanes 1 pasal 1 ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kita pelajari baik-baik, saya ulang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang hidup adalah Allah. Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Ada ketritunggalan Allah dalam ayat ini. Allah Tritunggal. Jadi memang di dalam Alkitab saudara, saya percaya tidak ada kata Tritunggal saudara bisa mendapati. Tapi ada begitu banyak bukti. Ada begitu banyak bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam bentuk Tritunggal. Seperti contoh ketika saudara ingat baik-baik ketika Yesus celupkan ke air, Yesus dibaptis, ketika dia muncul dari dalam air, apa yang dikatakan? Langit terbuka, kemudian ada suara turun, ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, dan Allah berkata, inilah anakku kasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Allah Putra bangkit dari air, Allah Roh Kudus turun dari langit, dan Allah Bapa berkata, Allah Tritunggal. Ketika saudara baca dalam Kejadian pasal yang pertama, ketika Allah berkata, ketika untuk menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita. Artinya apa? Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal. Kita belajar terus sampai di sana. Jadi sejak awalnya Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Kita lanjut ayatnya, kita buka lanjut ayat yang berikutnya, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Silakan Pak Kristo. Ayat ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kita lanjut lihat ayatnya lagi. Ayat ketiga, yuk jemaat Tuhan. Malam hari kita akan banyak baca firman Tuhan. Ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Silakan Pak Kristo. 1, 2, 3. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Saya ulang untuk saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Di dalam Dia, di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang untuk manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Saya mau sampaikan sama saudara, perhatikan baik-baik ayat yang keempat. Di dalam Dia ada hidup. Kalau saudara buka Alkitab, saudara lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya tertulis itu ZOE, bacanya Zoe.
Zoe life. Apa itu Zoe life? Jadi dalam dunia ada 4 level tingkat kehidupan. Yang paling rendah adalah tingkat kehidupan tumbuh-tumbuhan atau plant life. Kemudian masuk ke yang berikutnya, level yang lebih tinggi lagi, yang bisa bergerak-gerak, yaitu level kehidupan binatang. Binatang, yaitu animal life. Di atas level kehidupan animal life, ada human life. Level kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara pegang jantung, saudara duk. Nah itu human life. Level kehidupan manusia. Di atas human life, ada satu tingkat kehidupan yang begitu luar biasa, yang bernama Zoe life. Tulisan Zoe life. Tingkat kehidupannya Allah. Jadi di dalam Yesus ada tingkat kehidupannya Allah. Di dalam Yesus ada hidupnya Allah, dan hidupnya Allah itu menjadi terang untuk saudara. Nah, makanya saya sampaikan kepada saudara, kalau saudara memberitakan Injil, tetap beritakan tentang Yesus. Kenapa? Setiap orang yang mendengar tentang Yesus, hidupnya diubahkan. Ketika dia terima Yesus, maka hidupnya Allah ada dalam diri orang tersebut, dan sejak saat itu dirinya menjadi terang. Ketika dirinya menjadi terang, maka terang itu akan mengusir kegelapan, mengusir sakit, mengusir kutuk, mengusir kuasa-kuasa gelap. Makanya nama Yesus sungguh punya luar biasa. Terang tidak bisa dikuasai oleh gelap, tapi terang mampu mengusir gelap. Ketika terang itu datang dalam kehidupan saudara, apa yang terjadi? Terang berbicara, saudara bisa berinovasi. Ketika terang itu hidup di dalam diri saudara, saudara mulai menciptakan, manusia mulai menciptakan tulisan, menciptakan matematika, menciptakan penemuan-penemuan yang baru. Itulah terang, ketika terang Tuhan ada dalam diri saudara. Tetapi banyak orang berkata, kalau saudara lihat di dalam ruang yang terang, saudara kasih nyala lampu, mungkin lampu handphone saudara, maka ruangan akan menjadi terang. Terang akan mengusir kegelapan. Tapi kalau orang terlalu lama tinggal di dalam kegelapan, maka banyak orang tidak suka terang. Contohnya, orang tidur terlalu lama. Kemudian tiba-tiba datang orang menyalakan lampu. Aduh, matikan lampu, silau. Kenapa? Terang itu menyakitkan. Makanya banyak orang di luar sana tidak mau menerima kekristenan saudara. Kenapa? Aduh, kekristenanmu menyilaukan saya. Kekristenanmu menyakitkan bagi saya. Kenapa? Kekristenanmu menyingkapkan dosa saya, menyingkapkan segala perbuatan buruk saya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Tapi sungguhnya saudara dan saya, kalau saudara menerima terang itu, artinya apa? Saudara akan disingkapkan dosa-dosa saudara. Dan kemudian Yesus itu sendiri akan mengampuni dosa saudara. Makanya kalau saudara lihat, pelajari baik-baik. Hari ini, kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan karena dia anak Allah. Yes, memang Yesus anak Allah. Tapi Yesus duduk karena pekerjaannya sudah selesai. Kenapa? Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Artinya apa? Dia selesai untuk menghapuskan semua. Katakan bersama saya, semua dosa saudara. Kalau ada satu dosamu yang belum selesai, Yesus hari ini tidak bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau saudara bandingkan, belajar dari imam-imam masa perjanjian lama, mereka tidak pernah duduk. Kenapa pekerjaan tidak pernah selesai? Kenapa? Karena mereka harus selalu mempersembahkan korban penebus salah, korban penghapus dosa, silih berganti orang datang bawa persembahan, mereka periksa, mereka terus bekerja. Kenapa? Karena di zaman perjanjian lama, yang namanya dosa tidak bisa dihapuskan. Dosa hanya ditutupi. Tahun depan kasih lagi, kenapa? Karena dosanya kalau mereka tidak mempersembahkan korban, dosanya akan disingkapkan. Tapi puji Tuhan, ketika dikatakan apa, kembali saya katakan di ayat yang keempat, di dalam dia ada hidup. Di dalam Yesus ada hidupnya Allah. Dan hidup itu menjadi terang dalam setiap kehidupan saudara. Terang ini bukan, sekali lagi saya berbicara, bukan terang lampu senter, bukan terang lampu. Tapi kita lihat terang yang bagaimana yang dimaksud di sini. Kita jadi kalau saudara pernah mendengar cerita tentang bangsa Mesir yang dihukum oleh Allah dengan 10 tulah. Nah, tulah yang ke-9 adalah kegelapan, di mana Allah menghukum bangsa Mesir dengan kegelapan selama 3 hari. Ya, mereka tidak bisa bangun, mereka tidak bisa melihat orang tua, mereka tidak bisa melihat anak mereka tidak bisa melihat makanan, begitu gelap.
Nah, kita lihat di sana ayatnya. Yuk, Keluaran 10 ayat 21. Kita mundur ke perjanjian lama. Keluaran 10 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Yuk, jemaat Tuhan, kita buka Keluaran 10 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita belajar sama-sama tentang terang yang bagaimana Yesus adalah hidup dan hidup itu menjadi terang. Terang yang bagaimana ini maksudkan sini. Yuk, Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Jemaat Tuhan yang sudah di sana, yuk katakan pada kanan kirimu haleluya. Ya, silakan Pak Kristo. Keluaran 10, 1, 2, 3. Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Tulah ke-9 gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Amin. Amin. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit. Kemudian terjadi gelap di Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Tidak melihat temannya, tidak bisa bangun, tidak bisa meraba di mana makanan, gelap. Nah, kalau ini terang, seperti terang yang biasa-biasa saja, tentunya bangsa Mesir sebagai tuan bisa menyuruh, tolong ambilkan obor, nyalakan obor. Tolong nyalakan lilin, nyalakan lilin. Makanya terang akan menjadi ada. Makanya mereka bisa melihat satu dengan yang lain. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa sama sekali. Karena ini terang di sini bukan terang yang biasa-biasa saja, tapi ini yang terang di sini yang ada di perumahan, perkemahan, kediaman orang Israel, ada terang supranatural Allah. Terang supranatural Allah yang bagaimana? Siapakah dia? Nah, kita harus belajar baik-baik. Kita kembali ke kitab Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 6. Kita lanjut lagi. Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya rindu biar saudara malam hari ini hidupmu tidak jatuh bangun. Bisnismu tidak jatuh bangun, sakitmu, kesehatanmu tidak sehari ini sakit, besok kerja lagi, minggu depan sakit. Nah, dulu saya pernah bekerja, saudara. Ada teman saya tiap bulan pasti sakit. Nah, saya tidak mau saudara di kondisi seperti itu. Sakit kok berurutan, sakit kok berulang-ulang. Nah, bisnis juga naik, kadang turun, kadang naik. Saya tidak mau. Saya mau saudara yang malam hari mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak saudara, biar saudara benar-benar mengerti tentang bagaimana agar saudara menjadi kepala, tidak menjadi ekor, terus naik, tidak malah akan turun. Yohanes 1 ayat 6, silakan Pak Kristo. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 6 sampai yang ke-9. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Amin. Jadi datanglah seorang yang diutus Allah. Siapa dia? Dia adalah Yohanes. Namanya Yohanes. Memang Yohanes adalah nabi terakhir yang diutus untuk merintis kedatangan Yesus. Dia datang sebagai saksi. Jadi dia bukan terang. Dia memberi saksi tentang terang itu supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya akan terang. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi. Ingat kembali kalau tadi kita lihat ayat yang kedua, dikatakan di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dijelaskan lagi ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Artinya waktu itu terang itu belum datang, tapi puji Tuhan hari ini saudara dan saya, terang itu sudah datang dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Kita lanjut lagi. Dikatakan apa di sini? Nah, konteks terang di sini, terang itu ada di dalam diri saudara. Saudara bisa berkreasi. Ketika terang itu ada dalam kehidupan saudara, maka terang itu akan mengusir kegelapan, mengusir kutuk, mengusir kegelapan bisnis, mengusir kegelapan dalam kesehatan saudara, mengusir kegelapan dalam rumah tangga saudara. Tapi bagaimana caranya agar terang itu bisa datang ke dalam kehidupan saudara? Nah, itu yang harus saudara mengerti.
Malam hari saudara harus ngerti bagaimana terangnya bisa bersinar sungguh-sungguh. Jangan sampai terangnya menjadi redup. Karena banyak orang Kristen, kok tidak bersinar ya? Kok kemudian Tuhan kok seakan-akan kok Pak Pendeta sebisnis, saya sudah melayani Tuhan, ya sudah 7 tahun melayani Tuhan, 10 tahun melayani Tuhan, tapi kok karir saya begini-begini terus, apa yang salah ya? Yuk kita belajar malam hari ini. Kita lihat baik-baik. Nah, kalau saudara belajar baik-baik tentang bagaimana terang itu bisa menjadi terang, sumber terang itu bagaimana, kita harus kembali melihat ke bait Allah. Nah, di bait Allah ada 3 bagian utama. Itu yang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Di pelataran, terangnya tentu berasal dari matahari, dari bulan, dari terang-terang dunia ada. Yes. Orang dunia pun punya seperti demikian. Orang dunia juga punya terang seperti demikian. Begitu banyak orang yang punya titel, ada master, ada insinyur, ada sarjana teknik, ada sarjana perikanan, ada sarjana, ada gelarnya, ada orang yang menjadi pengacara. Mereka juga punya ilmu pengetahuan. Tetapi nah itu orang dunia. Saudara dan kita yang ada di pelataran, sumbernya, terangnya sama. Nah, mereka juga punya terang. Nah, tetapi ketika kita masuk di dalam ruang kudus, di ruang kudus ada 3 bagian. Nah, jemaat Tuhan, ada apa saja? Yang pertama, meja, roti unjukan. Yang kedua, mesbah, pembakaran ukupan. Dan yang ketiga, kaki dian, 7 kaki dian. Nah, terang di dalam ruang kudus bukan lagi bersumber dari matahari. Kan di ruang kudus ditutup, jadi nggak ada jendela. Nggak ada jendela, pintunya rapat, ditutup kain. Nah, terangnya bersumber dari mana? Tentu bersumber dari kandil, dari 7 kaki dian. Nah, jadi 7 kaki dian akan menerangi ruang kudus. Nah, apa itu 7 kaki dian? Saudara perlu tahu 7 kaki dian apa, menggambarkan apa, dan terang dari kaki dian bersumber dari mana. Nah, saudara perlu tahu biar saudara ngerti. Firman Tuhan berkata kamu harus tahu kebenarannya, karena kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Kita lanjut, biarkan Alkitab menerjemahkan Alkitab. Apa itu 7 kaki dian? Apa itu kaki dian? Kita maju ke kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita belajar sama-sama Wahyu pertama ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Yuk, malam hari ini kita harus banyak buka firman Tuhan biar saudara ngerti tentang kebenaran, biar saudara ngerti tentang bahwa Yesus itu adalah terang, Yesus adalah hidup. Ketika hidup Yesus ada dalam diri saudara, saudara akan menjadi terang. Terang itu akan mengusir kegelapan, terang itu akan mengusir kegelapan bisnismu, kegelapan dari kesehatanmu, kegelapan dalam keluargamu. Nah, bagaimana caranya dia bisa menjadi bersinar? Kita belajar malam hari ini. Apa itu kandil? Apa itu kaki dian yang bisa menerangi ruang kudus? Biar saudara bisa berbeda dari orang dunia. Wahyu 1 ayat 11 sampai ayat 13. Silakan Pak Kirto. 1, 2, 3. Wahyu 1 ayat 11 sampai ke 13. Penglihatan Yohanes di Patmos. Ayat yang ke-11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Amin. Amin. Jadi katanya, apa yang engkau lihat, Yohanes, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tuliskan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Jadi ada 7 jemaat di sini. 7 jemaat. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian. Jadi kaki dian menggambarkan 7 jemaat. Jemaat menggambarkan gereja. Sangat jelas di situ kita. Jadi gereja adalah terang di dalam ruang kudus. Ini yang saudara berbeda dibanding orang dunia. Jadi saudara akan lebih daripada orang dunia. Karena siapa itu gereja? Gereja adalah saudara
dan saya. Minggu lalu saya sudah sampaikan, ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, itu adalah gereja. Saudara dan saya akan menjadi terang di ruang kudus. Nah, kita masuk lagi ke tempat yang ketiga, adalah ruang maha kudus, di mana sana terang dari kandil, dari kaki dia tidak bisa masuk ke dalam. Di dalam sana tidak ada lagi penerangan apa-apa. Tapi di dalam ruang maha kudus ada Shekinah glory. Apa itu Shekinah glory? Terang dari Allah sendiri. Artinya apa? Allah itu adalah terang. Jadi Allah adalah terang. Dia punya terang sendiri. Dan kalau terang Allah datang ke dalam diri saudara, apa yang terjadi? Saudara akan punya hikmat untuk berkembang, berpikir, mengembangkan bisnis. Kita kembali ke gereja. Nah, kita kembali ke dalam ruang kudus. Ketika di ruang kudus, imam akan mengambil api dari mana? Tentunya imam akan keluar mengambil api dari mezbah korban bakaran. Nah, mezbah korban bakaran, jadi terang gereja bersumber dari mana? Dari mezbah korban bakaran. Nah, di mezbah korban bakaran dibawa api masuk ke dalam kaki dian, ke dalam gereja. Kaki dian ada minyak, ada api. Perhatikan baik-baik. Untuk menyala harus ada minyak. Kemudian di atasnya ada api. Apinya dari mana? Ya, apinya diambil dari mezbah korban bakaran di luar. Nah, mezbah korban bakaran tempat untuk apa? Tempat untuk memotong, keluarkan darah, kemudian dibakar. Ini lambang dari apa? Lambang dari pengertian dari ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, dikorbankan di atas kayu salib, kemudian dibakar pakai api murka Allah. Nah, itulah korban Yesus, kematian Yesus menjadi terang di dalam gereja. Ya, saudara, di dalam gereja jangan sombong. Di dalam gereja tanpa kayu salib, saudara bukan siapa-siapa. Jadi sumber terang saudara tentunya atas kematian Yesus di atas kayu salib. Kemudian Yesus berkata, aku harus pergi. Supaya apa? Aku harus pergi kepada Bapa supaya aku bisa mengirimkan seorang penggantiku. Siapa? Roh Kudus, minyak. Roh Kudus turun, bisa menerangi diri saudara, bisa tinggal dalam diri saudara selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, itulah konsep terang saudara. Ketika Roh Kudus itu datang, dia akan menerangi diri saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Tapi dia ada seorang pengganti. Dan roh pengganti adalah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ada di diri saudara. Tetapi mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, tapi kok kenapa bisnis saya masih gelap? Kok Pak Pendeta kok masih susah? Kenapa ya? Katanya ada terang, tapi kok terang saya tidak bersinar mungkin ya. Nah, kenapa orang Kristen terangnya tidak bersinar? Kenapa orang Kristen terangnya tidak bisa mengusir kegelapan, tidak bisa mengusir pandemi, tidak bisa mengusir resesi? Kenapa? Ada yang salah dengan terang dari orang Kristen tersebut. Nah, apa yang salah? Kita maju ke Wahyu 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Biar saudara ngerti. Jadi saudara sudah mengerti bahwa Yesus adalah hidup. Yesus itu punya Zoe life. Hidupnya Allah. Dan hidupnya Allah itu adalah terang dalam diri saudara. Ya, tanpa Kristus saudara tidak bisa punya terang. Saudara akan sama dengan orang dunia yang ada di pelataran. Terangnya sumbernya dari matahari. Saudara butuh terang Kristus. Nah, saudara butuh terang Kristus di dalam ruang maha kudus menjadi gereja. Gereja adalah saudara dan saya. Tapi ingat, saudara dan saya tidak boleh sombong. Karena terang saudara bersumber dari kematian Yesus di atas kayu salib. Sampai sini saudara mengerti? Mengerti, katakan amin. Nah, ketika sudah itu, kenapa terang saya kok biasa-biasa? Kok terang saya redup? Kok terang saya, bagaimana Pak Pendeta? Saya ini melayani Tuhan pagi sampai malam, pagi sampai malam. Yes, mungkin terangmu redup, tidak bersinar. Mungkin terangmu tidak bisa mengusir kegelapan. Kenapa? Karena engkau tidak pernah mendengar firman sendiri. Kan saudara perlu tahu kebenarannya. Yuk, Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jemaat Tuhan yang sudah di sana, katakan bersama saya di kanan kirimu, haleluya. Yuk silakan Pak Kristus. 1, 2, 3. Wahyu 2 ayat 1 sampai yang kelima. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul,
tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara perhatikan ketika Yohanes menulis dalam kitab Wahyu, dia selalu berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Apa itu malaikat jemaat? Apakah malaikat yang jadi jemaat? No. Malaikat jemaat dalam terjemahnya adalah human messenger. Malaikat jemaat itu adalah pendeta, pastor, evangelis, ya, pendeta muda, ya seperti itu. Jadi saudara yang ada di rumah boleh berkata puji Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Yohanes menulis untuk pendeta. Yohanes menulis untuk pendeta, untuk pastor, untuk evangelis. Jadi kalau saudara terimanya salah dari pendeta, yang dihukum bukan saudara, ya. Tapi saya percaya Allah tidak menghukum lagi. Amin. Dikatakan apa? Jadi saudara harus terima yang benar. Dikatakan di sini, katakan ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Katakan bersama saya, segala pekerjaan. Tahu segala pekerjaanmu. Kemudian aku tahu jerih payahmu. Katakan bersama saya, jerih payah. Yang ketiga, maupun ketekunanmu. Katakan bersama saya, ketekunan. Jadi ada tiga. Tuhan tahu, Allah tahu pekerjaanmu di gereja. Allah tahu jerih payahmu di gereja, bangun pagi-pagi pelayanan sampai malam. Allah tahu. Allah tahu ketekunanmu di gereja. Allah tahu engkau bekerja. Allah tahu jerih payahmu. Allah tahu ketekunanmu. Tapi mohon maaf Pak, Bu, saudara yang ada di rumah, dikatakan apa? Ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau. Ya berarti ada yang salah. Allah tahu saudara bekerja. Allah tahu saudara berjerih lelah. Allah tahu saudara bertekun. Tapi ada yang salah. Kenapa? Karena Allah mencela. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Katakan bersama saya, semula. Berarti dulu dan sekarang berbeda. Artinya dulu engkau begini, sekarang engkau sudah berubah. Itu yang semula. Jadi Allah tahu saudara bekerja. Allah tahu saudara berjerih payah. Allah tahu saudara tekun. Tapi ada yang salah dengan jemaat di Efesus. Ketika ada yang salah, makanya apa yang terjadi, dan kalau kita tidak berubah, dikatakan kalau engkau tidak berubah pola pikirmu, change your mind, kalau engkau tidak bertobat, dikatakan apa? Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian saudara. Kalau kaki dian saudara diambil, saudara akan menjadi sama seperti orang dunia. Sumber terang cuma dari matahari, dari bulan, dari alat benda-benda sekitar. Tidak lagi terang dari kaki dian. Kenapa dicabut? Kayak siapa? Dan terang yang bisa mengusir kegelapan sudah tidak ada lagi. Kegelapan supranatural yang saya maksudkan di sini tidak ada lagi. Kenapa dicabut? Nah, ini yang menjadi fokus orang Kristen, fokus orang percaya. Jangan sampai kaki dian saudara ternyata sudah dicabut. Nah, kalau kaki dian saudara dicabut, apa yang terjadi? Ya orang Kristen tapi sakit-sakitan. Orang Kristen berbisnis tapi bisnis tidak bertumbuh. Orang Kristen kok menderita, orang Kristen kok katanya Kristen, kata Kristen. Pak, Bu, Kristen tidak menjamin kepercayaan saudara. Ingat, Allah tidak datang hanya untuk orang Kristen, tapi Allah datang untuk orang percaya. Jadi ada yang hilang. Apa yang hilang? Ayat terakhir. 1 Tesalonika 1 ayat ketiga. Kita belajar sama-sama apa yang hilang biar saudara bisnis hari bulan ini terang, 2 bulan kemudian gelap. 2 bulan kemudian ditipu orang, ya, sakit, hari ini sehat, bulan depan tidak bisa tidur, bulan depan stres. Ya, saya tidak mau saudara begini. Amin. Yuk, ayat terakhir 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Silakan Pak Kristo. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin. Amin. Jadi surat Rasul Paulus, dia mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Kalau tadi Allah menegur jemaat, kenapa? Allah tahu saudara berusaha, Allah tahu saudara bekerja, Allah tahu saudara tekun. Tapi dikatakan apa? Ternyata ayat berbeda di sini.
Di sini katakan apa? Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman. Katakan bersama saya, pekerjaan iman. Dikatakan apa lagi? Usaha kasihmu, jerih payah kasihmu. Dan terakhir apa? Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Ada yang beda, ada yang hilang. Kalau sebelumnya mereka bekerja, berjerih payah, tekun, tapi ada yang hilang. Ternyata yang hilang adalah apa? Iman, kasih, pengharapan. Ini yang hilang. Yes, mungkin saudara sudah bekerja, bangun pagi-pagi jam 5 sampai di rumah jam 9 malam. Mungkin saudara sudah bekerja, tapi ada yang hilang sehingga engkau tidak menjadi terang, sehingga engkau bekerja dalam kegelapan, sehingga keluargamu dalam kegelapan. Apa? Karena ada yang hilang. Jangan sampai kaki dianmu akan dicabut. Jangan sampai Pak Bu. Jangan sampai orang Kristen kok kena corona. Orang Kristen kok bisnisnya bangkrut. Orang Kristen kok keluarganya berantakan. Orang Kristen kok anak-anaknya berantakan. Jangan sampai saudara. Makanya Allah tahu saudara sudah berusaha. Yes, sudah bekerja. Tapi ada yang hilang. Yang pertama, pekerjaan iman. Saudara harus bekerja dalam iman. Bangun pagi selalu katakan dengan imanmu. Apapun yang terjadi hari ini, saya percaya Tuhan ikut campur tangan untuk mendatangkan segala kebaikan dalam setiap kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, amin. Ada seseorang teman saya. Dia datang kepada saya, Pak Pendeta, saya mau ditugaskan di Irian. Saya bilang, oh puji Tuhan. Tapi Pak Pendeta saya takut. Kenapa? Di sana tidak ada teman saya. Satu orang pun tidak ada. Saya bingung mau tinggal di mana. Saya tidak ada gambaran tentang Irian. Yang saya tahu orang Irian itu ada yang makan orang. Saya katakan beda. Dulu saya pernah ke Irian. Saya sering ke Irian dulu. Tidak ya. Percayalah. Di dalam Yesus. Kenapa kemanapun orang benar melangkah. Tempatnya yang diinjak. Tempatnya yang dikerjakan. Tempatnya diberkati Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan. Suatu ketika dia sudah mengundang saya. Ayo Pak Pendeta. Kalau mau ke sini Pak Pendeta. Kita sudah punya ada usaha di sini Pak Pendeta, puji Tuhan diberkati. Nah ini, dia bekerja dengan iman. Jangan asal bekerja, bangun pagi, kalau kita tutup toko paling malam nanti diberkati. No. Orang Kristen, orang percaya, tidur pun engkau diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara tidur pun diberkati Tuhan. Dan ingat, sepertiga dari hidup saudara tidur. Orang masih bekerja, kita tidur, diberkati Tuhan. Yang kedua, jerih payah usaha kasihmu. Artinya apa? Pak Bu, dalam berbisnis, kalau engkau mau karirmu naik, jangan sikut kanan, sikut kiri. Berbisnis, matikan orang lain. Berbisnis, injak kepala saingan. Jangan. Kalau engkau berjerih payah, engkau berusaha, tetap dalam kasih. Kalau engkau datang di kantor, ya, datang di kantor, meja sudah rapi ya. Tiba-tiba ada air minum, sudah di air minum, ada gelas, ditutup, pakai tutup rapi, semua buku-buku, kertas-kertas menjadi rapi. Siapa yang merapikan? Office boy. Kalau engkau ada berkat, berkati mereka 10.000, 20.000. Itu tidak berarti bagi saudara, tapi bagi mereka itu adalah suatu hal yang besar. Kenapa saudara lakukan itu? Biar mereka melihat ada terang Allah dalam kasih, dalam kehidupan saudara. Biar mereka melihat ada kemuliaan Allah dalam hidup saudara. Mungkin dia tidak bisa membalas langsung kepada saudara, tapi ingat, kaki Dian itu akan menjadi terang dalam kehidupan saudara. Amin. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan. Banyak orang Kristen memang tekun belajar, tekun bekerja, tapi apa? Dia tidak punya pengharapan. Dan ingat, firman Tuhan berkata, masa depanmu bukan masa depan kecelakaan, tapi masa depanmu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara harus punya pengharapan, tapi pengharapan kepada siapa? Bukan kepada bos, bukan kepada atasan, bukan kepada orang kaya, tapi pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika engkau punya 3 hal ini, engkau bekerja, berjerih payah, engkau bertekun di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Saya percaya setiap saudara yang ada di rumah, apapun yang engkau kerjakan, pasti berhasil. Amin. Ketika 3 hal ini ada dalam kehidupan saudara, maka kaki Dianmu akan terus terang bersinar. Maka apa yang terjadi? Terang itu akan mengusir kegelapan dalam kehidupan saudara. Saya undang pemusik, terang itu akan menjadi terang dalam kehidupan saudara, mengusir segala kegelapan resesi, kegelapan sakit penyakit, kegelapan kutuk, apapun yang gelap akan diusir. Dan biarlah Zoe Life akan ada dalam kehidupan saudara. Saya percaya malam hari ini, saudara dan saya, ketika iman, kasih, dan pengharapan ada dalam kehidupan saudara, saya percaya hidup saudara sehat-sehat.
hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Dan saya percaya malam hari ini, saudara dan saya pasti umur panjang, sehat, diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Bapa di surga. Kita berdoa, maka kami mengucap syukur Bapa, karena pada malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mengetahui tentang iman, kasih, dan pengharapan. 3 hal ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami dapat melakukan pekerjaan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Kami berusaha dengan penuh kasih, kami tidak mulai mengikut kanan kiri. Kami tidak lagi menjilat kepada atasan, karena kami punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kira terang ini, 3 hal ini ada dalam kehidupan kami. Maka kaki dian kami akan menjadi bersinar, dapat mengusir kegelapan dalam pandemi, dapat mengusir kegelapan dalam sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari kami akan lebih sungguh memuji menyembah Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam ungkapan syukur kami Tuhan, kamu lebih memuji Tuhan lagi malam hari ini. Terima kasih Yesus. Katakan bersama saya, bersama-sama. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari angkat kedua tangan saudara dengan iman, perlahan dan lembut jemaat Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kembali dengan iman saudara, katakan bersama-sama lebih sungguh lagi. Panggil Yesus. Yesus Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu, katakan kemenanganku Tuhan, selamanya besar setiamu Tuhan di hidupku. Lebih sungguh lagi bersama dengan jemaat Tuhan yang terkasih, panggil nama Yesus. Yesus Engkau juru selamatku. Amin. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kembali panggil nama Yesus Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Lebih sungguh lagi, kekasih-kekasih Tuhan, katakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya
besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan setia-Mu. Kami datang dalam hadirat-Mu kembali, ingin membawa pujian ini sebagai rasa syukur kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, susah Kau sambut kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Jadi malam hari ini sebelum kita tutup dengan doa berkat, saya mau menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sebarkan channel YouTube ini karena ada begitu banyak mujizat yang sudah terjadi
ketika umat-umat Tuhan datang mendengarkan. Sebarkan saja ke siapapun mereka, boleh saudara share di konteks saudara, share ke teman-teman saudara, karena sudah ada orang yang harusnya divonis umurnya tinggal sedikit lagi, tapi ketika dia mendengar YouTube ini, imannya dibangkitkan, dan puji Tuhan hari ini dia sudah keluar dari rumah sakit. Ada juga seorang anak yang harus menjalani operasi, tapi kita yang mendengar channel YouTube ini, imannya dibangkitkan, roh Tuhan berkuasa, akhirnya terang itu bisa mengusir kegelapan sakit penyakit. Di akhirnya dia tidak jadi dioperasi. Jadi saya mengajak saudara, kita sebarkan channel ini, dan biarlah semua orang terima berkat yang sama dari kerajaan surga. Kembali kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan bersama saya dengan iman saudara, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari kekasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dengan iman saudara. Katakan bersama-sama, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kekasih Tuhan, serahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tangan, menerimalah berkat dari kerajaan surga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia yang tidak terbatas dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepada saudara pada malam hari ini. Dia berikan damai sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, karir, bisnis, toko, daganganmu, shalom dalam studi anak-anakmu, pelayanan dan shalom dalam kesehatanmu. Maka terimalah berkat, rahmat kasih anugerah dari Allah Bapa di kerajaan surga dalam persekutuannya dengan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha untuk menjemput saudara dan saya satu keluarga masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama mengikuti ibadah dari awal sampai terakhir. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk kembali mengikuti ibadah kami dalam Worship Night Gereja Tiberias Makassar. Dan kembali kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe akun YouTube kami, Tiberias Makassar. Dan bersama-sama kita menikmati kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah Worship Night kita. Mari kita memuji Tuhan kita dan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara, dan Shalom.
segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih